sampai ke level 0, maka minus atau menderita kerugian sekitar 2100 US dollar atau 21 juta rupiah. Jadi modal awal 25 juta, seandainya buy di 0,1 lot di harga 21 dolar per barrel, kenaikan dari 21 ke 31 berarti sekitar 10 poin, berarti ada keuntungan sekitar 1000 dolar. Ini untuk trading plan-nya ya, untuk trading plan-nya. Resikonya ketika harga turun sampai harga minyak 0, itu ada kerugian minus sekitar 2100 US dollar. Berarti sekitar 21 dolar. 21 juta rupiah. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah harga minyak mentah bisa turun sampai ke level 0? Nah, itu pertanyaannya. Padahal kita masuk 25 juta atau 2.500, kemudian kita membeli 0,1 di harga 21 dolar per barrel. Kalau naik 10 poin dapat 1000 dolar, tapi kalau misalnya turun sampai ke level 0 berarti mengalami kerugian sekitar 21 juta. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah harga minyak mentah turun sampai ke level 0? Nah, itu pertanyaannya. Itu merupakan suatu peluang. Tidak akan mungkin harga minyak turun sampai ke level 0. Harga minyak goreng saja tidak bisa turun sampai ke level 0, apalagi harga minyak mentah. Nah, bukan begitu Bapak Ibu. Apalagi harga minyak mentah. Ya mungkin kalau kita sering menyebutnya minyak bumi lah ya. Apakah harga minyak mentah atau minyak bumi ini bisa turun sampai ke level 0? Saya rasa juga tidak mungkin. Harga minyak goreng aja nggak mungkin turun sampai level 0, apalagi harga minyak mentah. Nah, ini merupakan suatu peluang, ini merupakan suatu kondisi yang uh, memberikan kita suatu peluang kepada Bapak Ibu, mumpung ada harganya di sekitar 20 dolar per barrel atau 21 dolar per barrel, kita bisa masuk di GK Invest mungkin 25 juta atau mungkin 30 juta, itu saya rasa sudah cukup. Kita membeli sebanyak 0,1 lot, katakanlah mungkin di harga 21. Kalau misalnya turun sampai 0 ya paling tidak uangnya masih sisa, masih ada sampai turun ke level 0 harga minyak mentah. Tapi kalau naik 10 poin 21 ke 31, itu ada keuntungan sekitar 1000 dolar atau 10 juta. Nah, seperti itu. Ini merupakan suatu peluang. Nah, sekarang mungkin ada pertanyaan di Bapak Ibu mungkin adalah, Pak, kenaikannya ini sampai kapan? Nah, untuk masalah kenaikan, kalau kita prediksi dari beberapa case untuk pergerakan harga minyak, kemungkinan sih 3 sampai 6 bulan. Cuman kita juga belum melihat karena kondisi saat ini virus corona sedang melanda di beberapa negara. Itu ada sekitar di beberapa negara di sekitar lebih dari 50 negara lah ya, 50 negara. Sedangkan permintaan minyak pun sedang menurun karena dari negara-negara yang terkena dampak virus corona, mereka menganjurkan warganya untuk stay di rumah atau mungkin tetap di rumah. Jadi membatasi aktivitas, membatasi warganya untuk keluar ke rumah, keluar rumah untuk beraktivitas supaya penyebaran corona ini tidak meluas. Nah, jadi mungkin banyak orang yang jarang bepergian, lebih suka di rumah, kemudian otomatis mempengaruhi dari permintaan harga minyak. Jadi permintaan harga minyak untuk saat ini sedang menurun karena permintaannya sedikit terkait oleh virus corona. Tapi itu tidak mengecilkan atau mungkin tidak mengurangi peluang yang ada. Kita masuknya kayak semacam investasi. Jadi bisa masuk sekitar 25 juta atau 30 juta, beli sebanyak 0,1 lot di harga 21, naik ke 31, itu ada peluang untuk keuntungan sekitar 1000 dolar atau sekitar 10 juta rupiah. Peluang keuntungan. Nah, seperti itu. Resikonya harga minyak turun sampai ke level 0. Jadi paling tidak
Kalau benar-benar turun sampai ke level 0 ya berarti minus 21 juta. Nah, sekitar segitu. Nah, sekarang pertanyaannya harga minyak bisa nggak turun sampai ke level 0? Nah, gitu. Oke, mungkin nanti agak sedikit pas nanti sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu mungkin bisa menekan tombol untuk sesi tanya jawab. Langsung saja mungkin saya buka untuk sesi pertanyaannya. Di situ ada sesi tanya jawab, tinggal Bapak Ibu ditekan. Kemudian untuk yang memakai handphone, tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Haikal, tinggal diketik, nanti akan muncul di chat. Tapi kalau misalnya mungkin Bapak Ibu yang saat ini online memakai laptop atau memakai PC, itu bisa langsung masuk, kita bisa berkomunikasi. Nah, seperti itu. Oke, sedikit saya jelaskan dulu Pak Rudi Mm-mm. terkait tanya jawab. Mungkin Bapak Ibu yang menggunakan laptop di pojok kanan bawah ada 2 tombol. Ada tombol yang berlogo tanda tanya dan tombol yang sebelah kanan paling pojok kanan itu adalah tombol status, di mana kalau Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung secara verbal itu bisa klik raise hand. Nah, bisa dilihat di logo saya, itu saya sudah melakukan raise hand. Jadi Bapak Ibu tinggal langsung klik itu untuk kami hidupkan mic dan videonya untuk bertanya langsung kepada presenter. Tapi ini menarik ya Pak Rudi ya, karena harga minyak ini jatuhnya sangat-sangat jatuh dari sebelum-sebelumnya ya, belum pernah terjadi di Ya, sejarah kita ya. Ya. terendah selama 18 tahun terakhir. Nah, ini sangat menarik sekali, Hmm. merupakan satu peluang untuk kita bisa masuk di crude oil, transaksi di minyak. Nah, seperti itu, Pak. Oke, ini kita ada Ibu Elsa Kristiana di Semarang. Yang raise hand, Bu Elsa, saya akan buka untuk video dan audionya. Silahkan untuk langsung bertanya kepada presenter kami. Ya, silakan Bu. Sudah saya buka untuk audio dan videonya. Silahkan di-allow saja. Oh, videonya Halo nggak Bu. bisa. Ya, mungkin suara aja boleh, Videonya nggak nggak bisa apa-apa, Bu. Bu. Hmm. Halo Bu. Saya di PC Pak. Oh, Ibu di PC. Ini saya udah open sih. Udah saya open. Coba di-allow Bu. Kalau mungkin di chat saja boleh. Kalau di chat Ya, nggak ada boleh, masalah. boleh, chat aja nggak masalah. Gitu. Silakan Bu. Tapi ini tentang COVID ini juga berpengaruh juga tentang harga minyak ya Pak Rudi ya? Karena Iya, Pak. pasti Tapi demand-nya akan menurun ya? ya, untuk permintaan untuk saat ini masih menurun, tapi kan dari beberapa negara kan juga berusaha supaya COVID ini atau virus corona ini apa namanya mulai berkurang. Kemudian beberapa negara juga sudah mulai mencoba beberapa obat yang mudah-mudahan juga bisa menjadikan paling nggak manjur lah ya. Setelah minum obat itu manjur, otomatis banyak orang yang sudah sembuh. Kemudian banyak orang yang, apa namanya, negara-negara lain juga pada ngikuti, kemudian paling tidak bisa beraktivitas seperti biasanya lagi. Oh ya, ini mau Oke, Pak Rudi ditanyakan ini sama, ada beberapa pertanyaan Pak Rudi. Silakan. Pak Dari Pak Husni Yusuf Sucipta. Cipto. Jadi Pak Husni Ya, Sucipta dia bertanya, kita bacain dulu dong kira-kira pertanyaannya. Maaf Pak, mau tanya kira-kira ada alasan geopolitik untuk harga oil rebound? Bagaimana ya, Pak? Jawabannya untuk kira-kira dari apa? Pak Husni sendiri, jadi untuk masalah geopolitik, saat ini mungkin yang dicermati adalah masalah apa perseteruan antara Arab Saudi dengan Rusia. Jadi untuk Arab Saudi sama Rusia untuk saat ini memang belum ada pertemuan lebih apa namanya kayak semacam tatap muka karena mereka sendiri pun juga menghindari apa namanya untuk bertatap muka mungkin belum ada penjelasan lebih lanjut mungkin lebih karena ada virus corona ini ya mungkin ya. Jadi ada virus corona jadi membuat eh, apa delegasi dari Arab Saudi sama Rusia pun juga belum mengadakan pertemuan tatap muka untuk membahas masalah minyak ini, membahas masalah entah itu mungkin output atau mungkin membahas masalah harga minyak. Tapi yang jelas kalau misalnya nanti ada situasinya mungkin bisa sedikit mereda dari beberapa analis, kalau saya baca dari beberapa website itu dari kedua negara ini memang sudah ada keinginan. Jadi sudah ada keinginan untuk mereka bertemu bertatap muka, kemudian untuk
melakukan kayak semacam pembicaraan terkait mungkin mengenai output, terkait mengenai harga minyak. Paling tidak hal ini akan membuat harga minyak berpeluang atau berpotensi dia kembali lagi untuk rebound seperti itu. Jadi alasannya seperti itu Pak. Jadi mungkin yang kita lihat untuk saat ini yang dari apa namanya beberapa analis melihat dari Arab Saudi sama Rusia. Jadi dari kedua negara memang sudah ada etikat baik untuk membuka pertemuan atau mungkin sudah meredakan situasi ketegangan, tapi karena masih ada virus corona ini, kedua negara masih mengurungkan niat untuk bertemu. Jadi mungkin di beberapa minggu lagi atau mungkin beberapa bulan lagi, kalau misalnya sudah mereda situasi mengenai corona ini sudah sedikit mereda, paling tidak kedua negara akan melakukan pembicaraan. Dan itu berpotensi membuat harga minyak kemungkinan kembali lagi naik setidaknya di atas level $30 per barrel. Seperti itu Pak Husni Sucipto. Oke, kurang lebih seperti itu Pak Husni untuk jawaban dari pertanyaan. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak dari Ibu Elsa Ibu Elsa Kristiana. ya? Nah. Iya. Untuk Kalau Ibu misalkan Elsa, saya ini saldo 2.000, apakah bisa Pak? Nah, silakan dijawab Pak Rudi. Apakah bisa dengan saldo 2.000 itu? Kalau misalnya Ibu Elsa dengan saldo $2.000 atau 20 juta, mungkin masuk sebanyak 0,1 lot lah ya, mungkin bisa masuk sebanyak 0,1 lot. Saya rasa bisa Bu, bisa untuk maksudnya bisa bertransaksi di minyak. Kalau mungkin Ibu Elsa berniat untuk kayak semacam investasi, tidak ingin transaksi atau mungkin tidak ingin trading, ya tinggal masuk $2.000, kemudian buy di level 20 atau mungkin di level 21, ngomong sekarang harganya masih di bawah, itu bisa dilakukan 0,1 lot, beli, kemudian habis itu ditinggal, mungkin tidak perlu melihat, mungkin nanti nunggunya dia mungkin melihatnya ketika ada level sudah naik di level 25 atau mungkin level di 28 baru nanti di close posisi lagi. Nanti tunggu harga turun lagi bisa beli lagi gitu. Jadi untuk saldo $2.000 atau 20 juta itu masih itu bisa digunakan untuk transaksi di minyak. Tapi dengan catatan tidak bisa ngambil untuk 1 lot. Mungkin kalau 1 lot ya berarti full margin. Jadi kalau saran saya mungkin ngambilnya sebanyak 0,1 lah, 0,1 di kisaran level 20 untuk saat ini atau mungkin di level 21. Nah, jadi mumpung Untuk harga amannya minyak sendiri sebenarnya, gimana Pak? untuk amannya sendiri sebenarnya untuk saldo untuk bisa bertransaksi minyak tuh amannya berapa sih biasanya? Kalau misalnya 0,1 lot harga di 2000 di saldo $2.000, kemudian ngambil di harga $20 per barrel, buy misalnya beli di harga 20 level 20 sebanyak 0,1. Saya rasa kalau misalnya beli di sini harga turun sampai level 0, uangnya baru habis, Pak. Nah, sekarang pertanyaannya harga minyak bisa nggak turun sampai ke level 0? Gitu kan. Pertanyaan di situ. Kemungkinan itu Harga ya, minyak kemungkinan itu minyak yang goreng minyak goreng aja nggak bisa turun sampai level 0, apalagi minyak bumi Pak ini Pak yang kita bicarakan ini Pak. Kita minyak bumi nih yang bicara atau minyak mentah ini, crude oil kan nggak mungkin Pak turun sampai level 0. Tapi Kalau minyak goreng untuk amannya naik terus gitu kan. untuk Gitu. amannya mungkin saldonya di angka 3.000 kali Pak Rudi ya untuk Ya saat mungkin ini ya. untuk amannya mungkin untuk 3.000 lah ya, untuk 3.000 kalau mungkin 4.000 juga boleh, mungkin kalau misalnya 4.000 atau mungkin 5.000 ya bisa ngambil 0,2 lah. Tapi kalau mungkin 2.000 sampai Karena 3.000 ya ini jadi kuat gitu ya. ya, mungkin 2.000 sampai 3.000, saya rasa mungkin 3.000 lah ya, 3.000 mungkin Bu. Bisa lah untuk masuk saldo sebanyak $3.000 nanti bisa memanfaatkan di level apa namanya di level beli minyak di saat ini di level 20 sampai 21 nih sekarang. Ada Nah, pertanyaan tambahan nih Pak dari Bu Elsa lagi. Minyak bumi sepanjang sejarah paling rendah di angka berapa ya Pak? untuk Paling yang rendah. untuk yang terakhir kemarin itu di level 20 itu 18 tahun terakhir sudah lama. Kemudian untuk yang di 2016 kemarin itu di level 26. Jadi harga minyak sempat naik rally sampai di atas level 140 sampai di 140 lebih dari $140 per barrel. Kemudian dia rally turunnya juga nggak langsung sih. Ada kenaikan, turunnya naik, naik, turun. Tapi kecenderungan aja lebih turun sampai di level 26.
kemudian ditarik naik lagi di atas level 60-an. Nah, kemudian ini saat ini dia kembali lagi turun sampai sekarang ini, sampai di level 20. Ini 19 yang terakhir di harga terendah di GK Invest, di MetaTrader GK Invest harga terendahnya di 19,90. Nah, itu. Jadi untuk saat paling tinggi saat ini 100, paling rendahnya udah di 20 Pak ya? iya, di sekitar level 20-an. Dan 20 pun saya rasa ini juga peluang cukup bagus untuk kita bisa beli minyak kemudian kita simpan untuk beberapa saat lah gitu. Sampai nanti nunggu harga minyak Oke. naik paling enggak di atas level 25 atau di atas level 30. Kan dekat, Pak, tidak terlalu jauh. Tapi kalau kita menunggu ke level yang dia nutup gap di level 41 ya kemungkinan juga agak sedikit lama, mungkin sekitar 6 bulan lah, di atas mungkin 6 bulan. Tapi ya juga tergantung dari situasi corona di sini. Kalau situasi atau virus corona ini segera mereda, otomatis harga minyak pun siap rebound, harga minyak pun siap naik karena otomatis permintaan akan semakin langsung direspon dengan kenaikan dari permintaan. Otomatis seperti itu. Jadi paling tidak mumpung harga minyak saat ini masih di bawah, kita tetap stay. Jadi ibarat kita berburu nih, kita sudah siapkan senjata, kita juga sudah siapkan peluru, kemudian kita juga sudah siap melakukan apa namanya entry posisi, mumpung level di bawah. Nanti begitu sudah kita entry, kita tinggal tunggu kenaikannya di atas level 30 kah mau ditutup atau di atas level 40 kah mau ditutup, itu monggo silakan, silakan Bapak Ibu yang memutuskan sendiri ya, seperti itu. Jadi paling tidak Iya Pak Rudi, mumpung saat ini Pak Rudi kita gimana Pak? ada survei untuk para attendee hari ini untuk membantu kita meningkatkan lagi performa dari Ya, webinar boleh. kita, performa dari pelayanan kita juga. Untuk para attendee yang masuk di webinar hari ini, bisa bantu kami untuk mengisi survei yang sudah tampil di tampilan Bapak Ibu saat ini, itu untuk bisa meningkatkan layanan kami kepada Bapak dan Ibu. Seperti itu. Jadi tinggal dipilih aja. Nah, kalau kita lihat di sini ada beberapa yang masih belum menjadi nasabah di GK Invest nih, Pak. Oh gitu. Jadi mungkin kalau misalnya yang belum jadi nasabah di GK Invest, nah mumpung saat ini harga minyak lagi di level bawah, silakan dimanfaatkan, silakan menjadi member di GK Invest, kemudian bisa langsung entry posisi di kisaran level 20 atau mungkin di level 21. Soalnya harga ini juga sangat cepat, Pak. Saya khawatirnya nanti 2 hari lagi, 3 hari lagi harganya sudah di 25 atau mungkin di atas 30. Nah, nanti kalau di atas level 30 nanti bicaranya beda lagi. 30 Pak, harus siap dana sekitar 30 juta atau 40 juta. Nah, nanti beda lagi ya gitu. Nah, mumpung sekarang harga masih di level 20 sampai di 21. Nah, sedia dana pun juga nggak banyak, cuma 30 juta atau $3.000. Bisa masuk bagi yang belum jadi membernya GK Invest, bisa langsung masuk jadi membernya GK Invest. Silakan dimanfaatkan apa namanya harga minyak mumpung di harga rendah. Kita juga nggak tahu apakah nanti 2 hari, 3 hari atau mungkin minggu depan harganya sudah pindah level ke level 30 kan cukup apa namanya sayang sekali kan peluangnya kan terbuang dengan sia-sia kan. Nah, seperti itu. Nah, Jadi jadi tertinggal, Pak ya. iya, jadi tertinggal kan saat ini kan mungkin dari kita kan warga negara Indonesia kan banyak yang stay di rumah nih. Nah, paling tidak ingin mencari tambahan tambahan apa namanya, tambahan penghasilan atau Ya. tambahan untuk keluarga. Nah, mungkin ini saat yang tepat untuk kita bisa manfaatkan. Kalau misalnya mungkin kita beli di level 20, siapa tahu. Nah, siapa tahu mungkin minggu depan atau beberapa hari ke depan atau mungkin 2 minggu ke depan harganya sudah ada di level 30. Nah, paling tidak ada tambahan penghasilan lah. Nah, begitu sudah tutup nanti tunggu level bawah lagi kita bisa beli lagi ya gitu. Oke, Pak Rudi, ini ada pertanyaan tambahan dari Pak Husni, Pak Rudi. Coba kita Pak Rudi. Mau tanya lagi Pak, untuk 1 sampai 2 minggu ke depan, kira-kira berapa level support untuk minyak ini ya Pak? Level support untuk 1 sampai 2 minggu ke depan, Pak. Nah, mungkin untuk level support kalau saya sih cenderungnya saya cenderungnya sih lihat di biaya produksi, Pak. Jadi biaya produksi di Timur Tengah antara 10 sampai 15. Jadi saya rasa untuk level support yang paling kuat kalau menurut saya sih di level 15. Tapi kalau misalnya penurunan di bawah level 18 pun juga saya rasa pasti ada beberapa negara atau mungkin ada pedagang atau mungkin kayak pelaku pasar pasti juga akan memanfaatkan
harga minyak di bawah, pasti dia akan beli, Pak. Kalau misalnya turun di bawah level 18. Tapi kalau menurut saya mungkin turun di bawah level 18 pun juga tidak terlalu lama, tidak terlalu lama. Apalagi sampai turun di level 15. Kalau saya support yang paling kuat di level 15 karena itu berkaitan dengan biaya produksi yang dikeluarkan oleh negara-negara di Timur Tengah. Jadi kalau sampai menyentuh level itu pun juga menurut saya tidak terlalu lama. Pasti ada intervensi, Kak, semacam intervensi, entah itu OPEC, entah itu pedagang atau pelaku pasar atau mungkin apa namanya kayak pedagang minyak yang punya dana besar, dia akan mengangkat harga minyak naik lagi karena dia melakukan pembelian di level murah di saat harga murah. Jadi level support kalau menurut saya sih ada di 18 sama di 15 di situ. Kalau misalnya untuk 1 sampai 2 bulan ke depan mungkin Pak ini naik apa turun? Nah, kita juga perlu lihat lagi karena beberapa hari ini untuk fundamental di minyak juga belum ada. Biasanya setiap hari Rabu itu dirilis stok minyak di Amerika, versi API sama versi EIA itu dirilis. Nah, itu juga memengaruhi pergerakan harga minyak. Karena pedagang minyak atau pelaku pasar minyak ini juga melihat apakah Amerika ini dalam menghasilkan minyak ini terlalu banyak atau mungkin dia menurunkan produksinya. Nah, itu juga berpengaruh terhadap pergerakan harga minyak. Nah, jadi gitu Pak Husni Oh, Susipto. Jadi untuk support kalau menurut saya antara 18 yang paling bawah sendiri yang krusial sendiri ya di level 15. Nah, gitu. oke, terima kasih banyak Oke. Pak dari Pak Hmm. Husni, Pak. Nah, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan tambahan. Tapi Pak, coronavirus ini mungkin bisa sampai bulan-bulan ke depan, apa bisa berpengaruh juga terhadap support level dari minyak ini, Pak? Untuk virus corona di sini kan kalau saya lihat saya baca beberapa apa namanya berita di website juga beberapa negara sudah berusaha untuk menemukan obat. Jadi menemukan obat untuk Hmm, menangkal virus corona ini. Paling tidak kalau misalnya ya mungkin ada beberapa kayak Amerika, kemudian Cina, Jepang itu memang sudah membicarakan obat A, obat B bisa apa menyembuhkan corona, tapi itu juga belum diikuti oleh banyak negara. Kalau misalnya mungkin sudah diikuti banyak negara dan banyak orang yang sudah sembuh, kemudian aktivitas sudah mulai berjalan normal, lockdown juga sudah mulai apa namanya dibuka kembali, ya paling tidak akan membangkitkan atau meningkatkan permintaan akan minyak mentah karena aktivitas sudah mulai berjalan normal. Nah, itu yang kita harapkan. Jadi paling tidak mumpung harga minyak saat ini lagi di level bawah dan harganya sangat murah sekali, kita bisa membeli crude oil atau minyak mentah ini, kemudian kita simpan, kita tunggu. Kalau misalnya virus corona ini mereda, otomatis harga minyak akan siap untuk rebound. Seperti itu. karena sebelum corona sebenarnya harga minyak tuh di berapa ya, Pak? Kurang lebih 2 bulan lalu harganya berapa ya? Coba kita Sekitar lihat di 40-an, Pak, meter, masih Pak. masih 40 sampai 50 40-an. di level itu. Ya, jadi Jadi 40 kemungkinannya 50 kalau waktu selesai itu corona naik ke harga itu ya, lagi ya. ya. Kemudian OPEC sendiri kan waktu itu di bulan Desember kan juga berencana ingin memangkas apa namanya memangkas produksi Hmm. minyak yang dihasilkan oleh negara-negara penghasil minyak yang tergabung dalam OPEC. Nah, cuman begitu keputusan sudah deal untuk memangkas produksi, datanglah di bulan Januari corona datang. Nah, seperti itu. Jadi membuat harga minyak sedikit tertekan, sedangkan untuk biaya produksi, bukan biaya produksi, untuk produksi atau hasil negara penghasil minyak ini dalam memproduksi minyak belum sempat dia memangkas produksinya, harga minyak sudah kembali apa namanya sudah uh, dilanda virus corona ini yang membuat permintaan minyak menurun. Nah, itu membuat harga minyak turun itu karena permintaannya turun. Jadi membuat karena ada aktivitas yang dibatasi. Nah, gitu. Oke, mungkin untuk votingnya kita selesaikan di sini dulu. Mm-hmm. Ini kita banyak peserta yang dari luar Jawa nih Pak. Ada Pak Suhardi dari Pontianak,
Ada Bapak Mujiono di Sumatera Selatan. Hmm. Kemudian ada Pak Erwin. Pak Erwin dari mana Pak Erwin? Oke. Mungkin ada pertanyaan tambahan dari para peserta sebelum kami menutup Ya, kegiatan silakan. webinar kita di hari ini. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan silakan ditanyakan mengenai apa namanya crude oil, mengenai minyak. Jadi crude oil di sini untuk apa namanya kalau misalnya terjadi pergantian kontrak pun juga tidak usah khawatir. Ya, mungkin yang terjadi penyesuaian deal balance. Jadi di equity kita lihatnya uang sebenarnya itu ada di equity. Jadi entah trading apapun, bukan hanya tidak di crude oil. Kalau Bapak Ibu transaksi di emas atau transaksi di forex atau di apa namanya di instrumen keuangan apapun, itu yang dilihat adalah equity. Jadi balance itu cuman sementara. Jadi kalau Bapak Ibu punya posisi floating, itu yang dilihat adalah equity. Seperti itu. Margin level perlu diperhatikan juga kayaknya Pak ya. Ya, margin level juga perlu diperhatikan untuk margin level itu. Untuk persen apa persentasenya itu juga margin Karena level juga perlu diperhatikan. penentuan top out itu kan dari margin level ya. Ya, mungkin untuk kalau misalnya terkena apa namanya margin call, nah itu biasanya kan lihatnya dari margin level gitu kan, supaya Karena lebih kita harus netral lah. jaga-jaga investasi kita dari situ, Ya, betul betul. nah gitu. Mungkin yang belum ngisi survei Biasanya di silakan. Gimana? biasanya di level berapa Pak yang harus untuk top up dana lagi supaya mengamankan investasinya di trading itu? Level margin level berapa kira-kira? Saya rasa kalau misalnya di 150% itu saya rasa sih harus persiapan sih. Cuman kadang pergerakan harga ini juga agak susah. Kadang bergeraknya pelan, kadang juga yang kita Hmm. khawatirkan adalah pergerakan cepat, Pak. Nah, yang sedikit kita khawatirkan mungkin Hmm. pergerakannya sudah terlalu cepat. Ya, saya rasa kalau di level di bawah level 200%, saya rasa harus cepat-cepat top up lah untuk kita mengamankan posisi kita supaya tidak terkena margin call, bahkan terkena SO atau stop out. Nah, itu yang apa namanya yang sedikit menyakitkan kalau misalnya sudah kena SO ternyata harga kembali lagi rebound. Nah, itu yang sedikit menyakitkan. Jadi paling tidak ketika mendekati 200%, cepat-cepat Bapak Ibu silakan untuk melakukan tambahan dana, penambahan dana atau top up supaya posisinya tetap aman untuk menahan pergerakan harga atau fluktuasi harga. Apalagi di tengah isu corona seperti ini pasti volatilitas makin tinggi, Pak ya. Ya, betul. Jadi volatilitas juga sangat tinggi sekali di semua instrumen apa nama di semua Hmm. instrumen yang ada di bursa pun juga volatilitas sangat tinggi. Tidak hanya di emas, tidak hanya di crude oil, mata uang pun juga volatilitas juga cukup tinggi. Seperti itu. Mungkin yang belum isi survei silakan di apa diisi untuk survei di webinar di Giga Invest Semarang ini untuk Bapak Ibu. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan silahkan mengajukan pertanyaan di chat, silahkan diketik. Jadi mungkin Bapak Ibu yang belum jadi nasabah GK Invest, kita GK Invest menggunakan MetaTrader 5 versi yang terbaru. Jadi ada MetaTrader 4 sama MetaTrader 5. Jadi kita pakai yang MetaTrader 5 yang versi yang terbaru. Kemudian untuk servernya pun antara server demo akun dengan server real akun itu sama. Jadi membuat harga tertinggi, harga open, harga tertinggi, harga terendah, harga close itu sama. Jadi ini uh, sangat bagus sekali bagi Bapak Ibu yang biasanya
Nah, resikonya di situ Bu Esa. Potensi keuntungannya ya mungkin bisa kalau misalnya naik di atas 30 atau mungkin di 10 poin, mungkin bisa ditutup. Atau mungkin kalau misalnya nunggu ke apa namanya, Pak Rudi, mohon maaf Pak Rudi, nutup metanya gap. belum tampil Pak Rudi. Mhm, Pak Rudi, mohon sebentar. maaf, Oh iya, metanya Pak, belum sebentar, Pak. tampil Pak Rudi. Oh, iya. Ini metanya sebentar saya munculkan lagi. Ini untuk metadata-nya. Nah, sebentar, nunggu. Ini masih proses untuk upload untuk di metadata. Jadi sambil kita nunggu, nah ini sudah bisa. Nah, sebentar. Oke, nah di MetaTrader, nah ini masih ada gap yang belum tertutup di level 41. Kemudian untuk resisten di 36,30. Kemudian resisten berikutnya ada di 28. Untuk yang paling dekat di 25. Kemarin di 25 ada beberapa kali ya, 1, 2, ya sekitar 2 kali. 2 kali sempat di level 25. Oh, 3, 4, ada 4 kali. Jadi ada 4 kali mencapai harga tertinggi di level 25 di time frame 4 jam. Kemudian market turun sampai di level 20. Ini pun kalau misalnya harga naik dan close-nya di atas level 25, saya rasa untuk mengejar ke level 28 pun juga potensi untuk mengejar di level 28. Kalau misalnya level 28 ditembus dan close-nya di atas level 28, paling tidak harga minyak akan berusaha untuk mengejar di level 36. Jadi kita mungkin untuk mencari keuntungannya untuk take profit, saya rasa mungkin 10 poin lah ya. Untuk 10 poin itu pun juga sudah sangat lumayan bagus. Jadi kalau misalnya ibaratnya kita nabung di bank, katakanlah mungkin 30 juta, bunganya paling ya sekarang bunga bank BI pun kemarin habis dipangkas, diturun sekitar 4,5%. Itu untuk per tahun. Kalau per bulan berarti ya tinggal dibagi 12, ya sekitar 94.000, kalau nggak salah sekitar 94.000. Itu pun juga per bulan, sekitar 94.000. Jadi kalau misalnya kita buy di harga 21.000, harga naik di 31, itu kita sudah dapat paling tidak 10 poin atau 10 juta atau sekitar $1.000 untuk keuntungannya di situ. Sedangkan untuk kalau misalnya Bapak Ibu ingin menyimpan dalam waktu lama dan ingin mengejar ke level 41, yaitu bisa saja sih digunakan atau sah-sah saja Bapak Ibu, misalnya Pak Rudi saya ingin mengejar ke level 41 misalnya. Itu bisa saja sih. Itu bisa saja dilakukan dengan harapan kalau misalnya virus corona ini mereda dan banyak orang yang sudah sembuh, saya rasa untuk level 30, 40 pun akan cepat untuk diraih di crude oil di sini. Nah, potensinya sangat besar sekali. Yang jelas untuk saat ini memang senjata sama peluru memang harus dipersiapkan karena level sekarang ini lagi level di bawah di $20 per barrel. Begitu untuk Ibu Elsa. Jadi keuntungannya paling tidak kalau misalnya ngejar 10 poin ya dapat 10 juta. Risikonya itu tadi kalau misalnya turun sampai ke level 0, nah itu kerugian kalau kita buy di level 20 dolar, di level 21 misalnya, berarti ya sekitar 21 juta. Kalau kita buy di level 20 ya berarti sekitar 20 juta untuk risikonya turun sampai ke level 0. Seperti itu. Jadi saya rasa untuk level 0 harga minyak pun juga sangat tidak mungkin sekali. Pasti ada beberapa negara besar pun akan mencoba untuk menaikkan harga crude oil terkait dengan biaya produksi. Nah, seperti itu. Ada lagi yang mau Oke, ditanyakan kita Bapak balik Ibu? lagi ke survei nih. Balik lagi Oh ke ya, survei survei Pak ya. Rudi. Oke, silakan. Oh ya, silakan Bapak Iya. Ibu yang belum ngisi survei. Karena survei ini penting untuk kita lebih meningkatkan kualitas pelayanan kita nih Pak Rudi.
Oh iya, untuk webinar minggu depan materinya apa ya Pak Rudi ya? Masih rahasia ya, kita rahasiakan dulu ya. Nanti kita share, Pak. Nah, untuk minggu depan. Saya rasa Oke, mungkin kita pastinya. bahas mengenai harga emas pun juga nggak masalah sih. Saya rasa juga emas juga sangat menarik sekali nih Wah, menarik tuh. untuk Menarik tuh Pak, apa sepertinya namanya Mas tuh. bisa kita gunakan untuk apa namanya transaksi atau trading di emas. Nanti kita share lah untuk linknya untuk di emas untuk minggu depan untuk webinar minggu depan. Silakan yang belum ngisi survei, Bapak Ibu mungkin yang belum ngisi survei silakan diisi. Oke. 5 menit lagi kemungkinan akan kita tutup Pak untuk webinar ini karena sudah lumayan 1 jam lebih Sudah lebih ya. kita ya udah 1 jam lebih di webinar kali ini. Kita akan ketemu lagi di webinar minggu depan hari Senin juga Pak ya. Ya, hari Senin. Paling enggak Senin jam Oke. 2 lah ya, jam 2 siang. Jadi benar-benar fresh pas new week ya Pak. Ya, awal minggu paling tidak kan kita lebih enak lah untuk apa namanya membicarakan peluang di 1 minggu ke depan, Betul, betul, pergerakan betul. harga 1 minggu ke depan, analisa 1 minggu ke depan kita lebih lebih enak di awal minggu lah untuk kita jadwal untuk webinar di GK Invest Semarang ini. Nah, gitu. Oke. Untuk para peserta yang belum daftar di GK Invest, silahkan untuk mendaftar. Kami akan munculkan kembali tombol daftarnya. Silahkan Bapak dan Ibu klik di tombol tersebut untuk langsung membuka akun di GK Invest. Nah, untuk minggu Oke, depan mungkin mungkin gimana Pak? untuk minggu depan mungkin harus lebih ini kita Pak ya, lebih apa ya, lebih interaktif nih dengan para attendance. Karena peserta ini baru Bu Elsa sama Pak Husni aja tadi kayaknya yang nanya ya. Mm-mm. Ya mungkin kalau Sebenarnya yang peserta lainnya lain mau bisa bertanya ditanya, juga Pak ya. ya susah Mungkin masih peserta bisa malu-malu Pak, tanyakan ini juga. webinar pertama Pak. Jadi kalau misalnya mungkin cukup jelas, tidak ada yang bertanyakan ya mungkin bisa langsung yang belum bikin akun atau belum jadi membernya GK Invest, silahkan buka akun di GK Invest Semarang, silahkan dimanfaatkan peluangnya maupun harga minyak mentah sekarang lagi di level 20 sampai di 21. Kita juga nggak tahu apakah nanti 3 hari lagi atau mungkin hari Jumat atau mungkin minggu depan harga minyak kalau sudah menginjak ke level 25 kan sayang sekali Pak. Nah, peluang beberapa Betul, juta kan betul. terlewatkan gitu kan. Kalau misalnya kita ngambil 0,1 yang paling kecil aja. Lot yang paling kecil kan 0,1 Pak. Jadi mudah-mudahan peluang tersebut tidak terlewatkan begitu saja. Kembali mengingatkan untuk para peserta yang belum mengisi survei, karena di dalam kolom tersebut ada pertanyaan, kritik, dan saran untuk pengembangan, dan apa sih yang Bapak dan Ibu ingin kita bawakan selanjutnya, karena itu juga penting, karena tentunya akan lebih menarik ketika materi yang kami sampaikan adalah sesuatu yang Bapak dan Ibu inginkan, seperti itu. Bukan begitu Pak Rudi? Ya, betul. Mungkin apa yang dibutuhkan Bapak Ibu, nah silakan disampaikan. Nanti kita bisa apa namanya webinar lagi. Jadi nanti juga mungkin juga dari beberapa orang atau mungkin yang uh, ada ide atau mungkin ada masukan. Nah, silakan disampaikan gitu. Saran atau apa gitu. Oke, silakan Bapak Ibu. Oke, dari Pak Joko Pak, ada chat Pak. Makasih gold menarik untuk minggu depan. Oh, sepertinya Ya, gold nih Pak. Pak, yang akan Ya, jadi Pak. primadona minggu depan nih Pak. Nah, nanti minggu depan kita bahas mengenai peluang yang ada di emas. Nah, soalnya kebanyakan nasabah di GK sih rata-rata sih transaksi di emas kalau saya lihat sih ya. Karena emas di sini kan Ya, cukup ya. menarik. Nah, cukup menarik lah seperti itu. Nanti kita share untuk linknya, link webinar untuk Betul, minggu betul. depan. Nanti silakan Bapak Ibu apa namanya mengikuti untuk webinar minggu depan mengenai peluang yang ada di emas. Nah, itu bisa digunakan untuk transaksi. Gitu. Oke, Oke, gitu cukup. Oke, saya Apakah sudah rasa cukup, Pak?
Saya rasa itu sekian, Pak. Saya rasa sekian untuk webinar kita di hari Senin ini. Kita ketemu kembali nanti di minggu depan. Untuk pembahasannya masih kita rahasiakan tentunya. Pastinya nggak jauh dari emas ya, Pak ya? Sepertinya ya. Ya, ya, mengenai emas lah gitu. Oke, sekian dulu dari kami GK Invest Semarang. Sampai bertemu kembali di minggu depan di acara webinar GK Invest Semarang. Salam saya Haikal. Dan saya rekan Rudi. saya Pak Rudi Oktorianto. Salam profit. Salam profit. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai ketemu minggu depan.